dan tidaklah menghinakan perempuan, merendahkan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Suami yang hari-hari waktunya habis buat game online. Betul. Nah, habis buat miara burung. Iya. Apalagi lebih Bunda? Menghabiskan ke hobi gitu Nah, ya. sibuk dengan hobi otomotifnya, mancing sampai istri kan dicuekin gitu kan. Betul. Banyak kan teman-teman kita yang begitu kan. Iya. Nah, itu masuk nusus apa enggak gitu. Sebenarnya istilah nusus itu bukan hanya untuk istri saja. Suami juga bisa nusus. Oh, alhamdulillah. Dalam kehidupan berkeluarga, tidak ada rumah tangga yang lepas dari masalah. Ketegangan, perselisihan, dan pertengkaran kerap kali terjadi. Kadang terjadinya konflik dalam rumah tangga justru bisa menimbulkan rasa cinta baru itu tumbuh. Namun banyak pula masalah kecil dan sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan arif dan bijak, malah mengganggu keharmonisan antara suami dan istri. Bahkan mengarah ke perilaku yang biasa kita kenal dengan istilah nusyus. Assalamualaikum, apa kabar Mah? Alhamdulillah. Sehat ya? Bunda Sofia. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Di tengah-tengah kesibukan yang katanya ini ya, lagi ngurus apa tuh? MKNU. Oh iya, MKNU ya. Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Masya Allah, beliau ini sangat luar biasa sibuknya dan alhamdulillah bisa hadir kembali di Republik Mayang ya, pemirsa. Mam, pengertian nusus itu apa sih dan bagaimana hukumnya? Iya, nusus ya. Jadi sederhananya nusus ini Bunda Sofi, istri tidak lagi menjalankan kewajibannya. Istri tidak taat suaminya dan ketidaktaatan itu terlihat jelas dan melampaui batas. Ya, boleh dibilang membangkang gitu ya. Ada juga yang nanya, kalau istri ngambek sama suaminya karena nggak diajak jalan-jalan misalnya, itu kira-kira nusus apa enggak Bunda Sofi? Nggak tahu ya. Istri protes karena uang belanjanya dikurangin. Nah, itu nusus apa enggak? Atau istri marah, istri cemburu, nah itu kira-kira nusus apa enggak? Ya. Nah, ini semua sebenarnya belum disebut nusus gitu ya. Karena nusus itu prinsipnya ya istri tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan sudah melampaui batas. Ya. Jadi seorang istri itu disebut nusus kalau misalnya dia terang-terangan tadi membangkang menentang suaminya, kemudian meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Ini ngambek ya maksudnya ya? Iya, tapi tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Kemudian istri terus-menerus menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan dan udzur yang jelas, ya. Atau mohon maaf misalnya istri ada orang ketiga, gitu ya. Inilah nusus, ya. Nah, ada juga yang nanya, kalau istri misalnya nggak mau masak, nyuci, gosok, itu juga termasuk nusus apa enggak, gitu ya. Nah, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ya, dan mazhab-mazhab yang lain, kewajiban istri itu sebenarnya hanya satu, Mam, yakni pemenuhan kebutuhan biologis atau pelayanan biologis kepada suaminya. Selebihnya itu bukan kewajiban. Itu kewajiban suami. Jadi masak, nyuci, ngepel, gosok, dicatat para ayah ya. Ingat-ingat ya, para bapak. Itu adalah tanggung jawab para suami. Oh, alhamdulillah. Jadi cuman karena memang ibu-ibu kita ini kan baik hati gitu ya. Jadi mau ringan tangan membantu suaminya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Lah, nusus ini bagaimana hukumnya? Ya jelas karena meninggalkan kewajiban itu jelas hukumnya berdosa. Maka seorang istri yang nusus, yang terang-terangan membangkang kepada suaminya, tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Nafkah di sini maksudnya adalah nafkah lahir, nafkah materi. Jadi suami nggak lagi punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada istrinya yang nusus ini sampai istrinya kembali taat. Apalagi bagaimana kalau misalnya dengan anak-anaknya, ya? Atau istri misalnya lagi nusus sementara dia lagi hamil.
tetap kalau ini suami atau ayah tetap wajib ngasih nafkah untuk anaknya, wajib. Kalau sampai cerai bagaimana? Nah, kalau sampai cerai ya ketika bercerai sebenarnya suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya atau mantan istrinya selama masa iddahnya. Nafkah ini ya papan, ya sandang, ya pangan semuanya. Nah, makanya kalau yang rumahnya masih ngontrak-ngontrak gitu ya, ya pusing kan? Gimana, iya, dia udah cerai, kemudian harus ngontrakin istrinya lagi gitu ya. Makanya dipikir-pikir lagi kalau mau nyerahin istri, karena selama masa iddahnya dia itu punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya sampai selesai masa iddahnya. Ya, kecuali ya 3 ya. Yang pertama, istri yang diceraikan karena nusyus. Istri yang diceraikan karena nusyus itu maka suami tidak wajib lagi untuk memberikan nafkah selama iddahnya. Kemudian yang ketiga, istri yang diceraikan dengan tolak bain atau tolak 3. Kemudian yang ketiga, istri yang mengajukan gugatan cerai atau khulu kepada suaminya. Iya. Nah, inilah nusyus. Nah, kalau seorang istri nusyus, bagaimana suami ya, terutama bagaimana suami harus menyikapinya? Iya. Kan biar tidak dampaknya kemana-mana, gitu, betul. Jangan sampai timbul perceraian, betul, gitu ya. Nah, disinilah pentingnya suami itu harus bersikap bijak dan tidak berlebihan, karena ini kan juga untuk kebaikan rumah tangganya sendiri, ya. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat, berikanlah motivasi agar istrinya ini kembali sadar. Ya. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, kemudian pisahkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan mereka, wadribuhunna, dan pukullah mereka, fa in ata'nakum, kalau mereka sudah kembali taat kepadamu, fala tabaghu alaihinna sabila, ya jangan mencari-cari cara jalan untuk menyusahkannya lagi, jangan lagi mengungkit-ungkit masalah. Jadi intinya kalau istrinya nusus, maka suami bisa mengambil sikap yang pertama, fa'idhuhunna, ya nasihati baik-baik istrinya, ngomong baik-baik, ya sambil jalan-jalan kan, refreshing kan, betul. Ya Bunda ya. Jika tidak apalagi sambil shopping ya, apalagi sambil shopping langsung luluh kayaknya ya. Iya, saya banget itu. Oh gitu ya, ya tapi nusus jangan, ya. Nah, naudzubillah. Iya. Kemudian kalau dinasihati nggak mempan Bunda, maka yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, suami boleh memboikot atau mendiamkan istrinya, ya, tapi hanya boleh di rumahnya. Wala tuqabbih, ya, tapi suami nggak boleh ngejelek-jelekin istrinya, mempermalukan istrinya. Wala tahjur illa fil bait, dan menghajar, mendiamkan istri hanya boleh di rumahnya. Suami nggak boleh berlebihan juga, misalnya mempermalukan istri, cerita kesana kemari, ngomong kesana kemari, bahkan orang tua pun nggak boleh ya. Iya, karena sama keluarga besarnya, tetangganya semuanya tahu saya lagi marah sama istri saya, lagi kesel sama saya, biarin saya diemin. Karena menghajar ini tujuannya kan bukan untuk mempermalukan istri, betul, tapi untuk mendidik, mengingatkan istri supaya kembali sadar, kembali kepada kewajibannya, tanggung jawabnya. Ya, nah kalau istri semakin marah misalnya karena merasa dipermalukan, direndahkan, maka akan semakin bertambah nusyusnya, ya, runyam. Nah begitu. Kemudian berapa lama suami boleh mendiamkan istrinya, menghajar istrinya? Ya sampai istrinya kembali taat, sampai istri menyadari kesalahannya. Tapi kalau hajar ini dilakukan dengan tidak berbicara dengan istri, maka batasnya 3 hari. Jadi Bunda gitu, kalau ngediemin bapaknya nggak boleh lebih dari 3 hari. Nggak pernah. Biasanya saya kalau diemin malah tambah didiemin. Oh gitu. Rugi saya. Gitu. Ya memang harus dikalkulasi ya untuk ngeruginya, gitu ya. Iya. Nah, jadi batasnya 3 hari, ya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak boleh seorang muslim itu menghajar, mendiamkan muslim yang lainnya itu lebih dari batas waktu 3 hari. Kenapa? Karena suami masih bisa menghajar istrinya, memboikot istrinya dengan cara yang lain, misalnya dengan menghentikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Ini yang kedua. Nah, kalau dihajar, didiemin, masih juga belum sadar, maka yang ketiga, watribuhunna. Tapi hati-hati nih, watribuhunna ini kita ya
boleh suami memukul istrinya terus kemudian dipukul, main gebuk, sampai istrinya luka-luka, sampai lecet-lecet, benjol-benjol, apalagi sampai patah tulang, cacat. Kalau sekarang nggak bisa tuh kayaknya. Nah, ini sudah masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bisa dilaporin. Betul. Dan istri berhak justru meminta cerai ketika ada suaminya melakukan ya. KDRT atau menuntut kisos, artinya meminta hukuman yang setimpal di pengadilan. Dan ini kan sudah ada undang-undangnya, Mam, dan sudah jelas hukumannya di Indonesia, ya. Jadi hati-hati dengan yang ketiga ini, watribuhunna, memukul ini Nabi memberikan batasan, ya. Watribuhunna dorban, ya, ghairu mubarridz, ya. Janganlah kamu memukul istrimu yang pukulah dengan pukulan yang tidak membekas. Jadi dicolek aja kali, Mam, gitu. Coleknya beda ya. Dicolek aja, coleknya beda. Sebenarnya kalau istri ngerti gitu ya dicolek aja udah paham gitu kan. Ya. Kemudian memukul ini tidak boleh pada bagian wajah dan bagian-bagian organ-organ yang vital. Ini nggak boleh. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita memahami pesan-pesan Nabi ini, maka pesan memukul di sini sebenarnya lebih tepat dimaknai, ya. Kalau istrinya nusus, maka suami berhak bersikap tegas dan memberikan peringatan yang keras kepada istrinya. Itu pun dengan catatan kalau suami yakin dengan metode ini, dengan teguran keras ini, istri kembali sadar. Karena Nabi SAW sendiri tidak pernah dalam riwayat itu memukul istrinya, nggak pernah. Jangankan memukul istrinya. Dia itu lemah lembut ya. Ya, memukul pembantunya saja nggak pernah. Jangankan memukul. Beliau itu mencela, menegur khadimnya aja, pelayannya, itu nggak pernah. Ini pelayannya sendiri, maksudnya khadimun Nabi, sahabat Anas bin Malik sendiri yang bercerita. Jadi saya itu selama 20 tahun menjadi pelayan Nabi, khadim Nabi, khidmah kepada Nabi, nggak pernah sekalipun beliau itu menegur saya, wahai Anas, kamu jangan begini. Anas, kamu jangan begitu. Enggak. Walaupun itu dalam ini ya, perkataan ya. Iya, ini Nabi. Nah, ketika sahabat Anas melakukan kesalahan, ya beliau mengingatkannya dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijaksana, ya. Nah, kemudian Nabi ini, masya Allah, dalam rumah tangga digambarkan beliau ini sosok yang ringan tangan, selalu membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, ya, seperti bapak-bapak kita juga ya, mudah-mudahan gitu ya. Nabi semoga itu, dengar ya. Bunda Sofi, kalau bajunya sobek gitu ya, itu beliau menjahit sendiri loh. Iya. Kemudian kalau sendalnya putus itu disol sendiri. Bahkan beliau itu memerah susu kambing, susu unta itu dengan tangan beliau sendiri untuk membantu kebutuhan keluarganya. Nah, inilah bagaimana akhlak Nabi. Masya Allah, ya. Luar biasa. Iya, ma'akraman nisa ila karim, kata Nabi, tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia. Jadi sesungguhnya mulia. Laki-laki yang memuliakan istrinya sesungguhnya adalah laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim, dan tidaklah menghinakan perempuan, merendahkan perempuan kecuali laki-laki yang hina, laki-laki yang rendah. Subhanallah, ini Nabi. Ya. Nah, kalau suami itu bisa dikatakan nusus nggak sama istri? Nah, ini kayaknya nggak terima ya. Sebab biasanya istri kan lebih selama ini kayaknya kalau ijazah nusus kan kita para istri gitu ya, seolah-olah Mas suami nggak bisa nusus gitu ya. Ya, padahal kan banyak juga bisa, dalam hari-hari gitu ya, suami yang hari-hari waktunya habis buat game online. Betul. Nah, habis buat miara burung. Apalagi lebih mudah menghabiskan ke hobi gitu ya. Sibuk dengan hobi otomotifnya, mancing sampai istri kan dicuekin gitu kan. Betul. Banyak kan teman-teman kita yang begitu kan. Iya. Nah, itu masuk nusus apa enggak gitu. Sebenarnya istilah nusus itu bukan hanya untuk istri saja. Suami juga bisa nusus. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, suami juga bisa nusus. Maksudnya suami dianggap nusus kalau meninggalkan kewajibannya kepada istrinya, dalam artian tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Ini nusus. Jangan sampai suami kayak Bang Toib nggak pulang-pulang gitu kan. Ini namanya nusus. Meskipun suami tetap bertanggung jawab secara lahir batin gitu ya. Nah, nusus itu kalau suami sudah tidak lagi bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir dan batin. Ini kan kewajiban yang mendasar. Ini maka masuk dalam kategori khusus. Makanya dalam Al-Qur'an, wa ini mra'atun, ya, dan ketika seorang istri khafat mimba liha, khawatir suaminya nusus, ya.
apalagi kalau yang istrinya lebih dari satu, ya. Misalnya standby-nya di bini muda mulu, istri muda mulu, kan yang istri tua kan ketar-ketir khawatir gitu kan, aduh bagaimana hak saya, bagaimana giliran saya, kan begitu, ya. Nah, i'radan, ya, khawatir suaminya nusus, ya, nususnya itu ya nggak ngasih nafkah lahir, tidak memberikan giliran, nafkah batin, itu nusus. I'radan, atau suaminya mengabaikannya, tidak mempedulikannya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma, ya, maka boleh suami istri ini mengadakan perjanjian kesepakatan. Maksudnya begini, suami istri boleh membuat kesepakatan dengan suaminya tentang hak nafkah lahir dan batin, boleh menuntut, boleh meminta, ya, istri, ya. Ya, ini lebih baik daripada istri terburu-buru untuk mengajukan cerai. Tapi kalau nususnya suami ini sifatnya maksiat, nah misalnya suami mabuk-mabukan, selingkuh, nah, atau misalnya berzina, ya, atau nggak sholat terus-menerus terang-terangan gitu, kan, iya, lah ini istri boleh menuntut cerai atau mengajukan gugat cerai, hulu, itu boleh. Ya. Saya tuh pernah dengar cerita ya dari teman, ya, semoga nggak ini, sebagai pembelajaran aja kita. Suaminya, jadi saudaranya tuh ada punya suami, ya, dia tuh nggak bertanggung jawab gitu, jadi apa-apa istilahnya makan, kebutuhan rumah tangga, bahkan anak, sekolah anak, itu semuanya dari istri, dan sedangkan istrinya pun itu dia nggak punya pekerjaan yang tetap, gitu. Dan si suami ini selalu, ini sebenarnya menarik nanti untuk kita bahas dalam tema berikutnya, bagaimana kalau nafkah keluarga itu dari istri. Sekarang banyak ini fenomena ini di masyarakat, insya Allah nanti, ya. Iya. Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang istri harus bersikap seperti apa itu kalau? Jadi kalau terang-terangan suami nusus itu, kalau dia memang terang-terangan memang dia meninggalkan kewajibannya, sementara misalnya dia punya kemampuan, ya, dia memang punya kemampuan. Beda halnya kalau misalnya memang karena ada kondisi yang memang secara lahiriah memang dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, mungkin memang kondisinya lagi sakit gitu, atau memang PHK, emang ekonomi menurun, itu kan sebenarnya hal-hal manusiawi yang bisa dimaklumi, begitu, ya. Kecuali memang istri itu tadi memang sengaja secara zalim memang meninggalkan kewajibannya kepada istrinya, gitu, memang itu diniatkan betul, gitu, ya. Nah, dalam hadis malaikat itu kan melaknat seorang istri yang tidak mau melayani suami, ya. Serem banget sih. Nah, bukankah melayani suami itu sudah jadi kewajiban kita, ya, sebagai seorang istri? Nah, gitu, itu bagaimana, ya? Iya. Nah, ini memang ada hadisnya, gitu, ya, dan hadis ini sahih, gitu. Jadi Nabi SAW bersabda, "Idza da'a rajulun," apabila seorang suami itu mengajak, ya, imra'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, ya, fa'abat, kemudian istri menolaknya, wa huwa ghadban, sementara sang suami ini marah, la'anat hal malaikah, maka malaikat melaknatnya hatta tusbiha, sampai subuh. Nah, hadis ini sering digunakan untuk menakut-nakuti istri, ya, padahal yang dimaksudkan dengan istri menolak melayani suaminya, menolak ajakan suaminya ini, kalau menolaknya ini tanpa alasan dan udzur yang jelas, ya. Tapi kalau istri menolak misalnya karena lagi sakit, Bun, lagi meriang, ya, lagi pusing kepalanya, atau misalnya istri karena kecapean, atau memang lagi banyak kesibukan, lagi repot, ya, ini kan hal-hal manusiawi yang seharusnya bisa dimaklumi dan dikomunikasikan antara suami istri, begitu, ya. Makanya hadis ini tidak bisa kita maknai secara harfiah, ya, karena kalau kita maknai secara harfiah nanti timbulnya adalah pemahaman seolah-olah diktator posisi gitu, ya, ini, ya, seolah posisi istri itu selalu dalam posisi melayani, gitu, ya. Nah, seolah-olah istri itu tidak berhak menikmati hubungan suami istri, padahal jelas dalam Al-Quran memberikan, ya, suami istri itu punya hak yang seimbang, ya, termasuk dalam masalah hak nafkah batin, ya. Suami punya hak atas istrinya, sebaliknya istri juga punya hak nafkah batin atas
suaminya. Ya kalau rumah tangga kita kan pengennya sama-sama bahagia, Bun. Ya, betul. Jangan cuma suami yang bahagia, istri juga berhak bahagia dong. Iyalah. Iya kan? Ya. Betul banget. Nah itu kenapa dalam masalah azl misalnya? Kenapa dalam masalah azl ketika hubungan suami istri mengeluarkan sperma di luar rahim, itu suami harus seizin istri. Kenapa? Ya, karena di sini azl itu bisa mengurangi dan merusak kenikmatan istri. Gitu. Mesti minta izin. Ya, jadi harus diomongin dulu. Kemudian yang kedua, Bunda, ya, Nabi SAW itu juga berpesan untuk bapak-bapak ini, untuk para suami. Buat bapak-bapak ya, didengerin ya. Jadi kalau kalian berhubungan suami istri, ya, maka janganlah seperti unta atau keledai gitu ya. Maksudnya main tubruk aja gitu. Main tubruk aja, tapi falyuqad imit talatuf wa takbil. Tapi hendaklah ya didahului dengan belayan, dengan rayuan, ciuman, yang mesra lah, Bun, yang romantis gitu lah, Bun. Iya, di message gitu ya. iya gitu kan. Jadi dibangun suasananya supaya lebih enak, lebih romantis suami istri kan, begitu, Bun. Nah, disinilah sebenarnya kita melihat Islam itu sangat adil gitu ya. Jadi satu sisi ketika Islam menekankan kewajiban kepada seorang istri, di sisi lain juga Islam akan menekankan kewajiban pada seorang suami. Ya, suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Nah, ini makanya menarik ini, sahabat Ibnu Abbas itu pernah mengatakan, saya itu paling seneng dandan untuk istri saya. Nah, selama ini kan kayaknya kalau dandan harus yang rapi, yang cantik itu kan kalau mau keluar rumah. Di dalam rumah atau keluar rumah gitu kan biasanya ibu-ibu ya. Tapi kata sahabat Abbas, ini buat para suami penting loh ya, gitu ya. Uhibbu an atazayyana ya limraati ya. Saya itu senang berdandan, berhias ya, kelihatan menarik ya, untuk menyenangkan istri saya. Ya. Kama ya uhibbu antatazayyana li ya, sebagaimana saya senang kalau melihat istri saya dandan yang cantik, yang rapi untuk menyenangkan saya gitu kan ya, jadi senang gitu, maksudnya suami berusaha membuat istrinya senang, sebaliknya istri juga membuat suaminya senang. Jadi kita di sini sama-sama ada effort, ada usaha gitu. Jadi jangan cuma kita aja suruh cakep terus gitu kan. Suami juga yang cakep dong gitu. Iya, kita senang gitu ya. Kita senang kok kalau suami itu wangi, rapi gitu kan. Kita bangga banget gitu ya. Maksudnya jangan kita aja dituntut yang berjuang gitu ya. Senang gitu loh, suami kok ada effort gitu kan, usaha buat kita gitu. Kita bangga gitu sebagai seorang istri itu senang gitu ya. Iya, nah ini. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu pernah membuat peraturan tentang jadwal giliran para tentara, para prajurit yang berjihad di medan perang. Itu berapa lama mereka sanggup berpisah dengan istrinya, dengan keluarganya. Nah, ini awalnya Khalifah Umar ini itu berkeliling memantau rakyatnya, karena Khalifah Umar ini memang senang turun ke bawah, belusukan untuk memantau kondisi rakyatnya langsung. Nah, di tengah-tengah beliau turun ini, beliau mendengar ada senandung perempuan, suara perempuan yang melantunkan nyanyian syair-syair rindu untuk suaminya setelah berbulan-bulan jauh terpisah dari suaminya, begitu. Nah, akhirnya Khalifah Umar ini pulang, ya, dicarilah Hafsah putrinya. Ditanya, Hafsah gitu ya. Hafsah, sebenarnya berapa lama sih seorang perempuan itu, seorang istri mampu bersabar menahan diri untuk berjauhan dari suaminya, gitu kan? Nah, Hafsah malu kan, ditanya seperti itu, malu. Ayah kenapa nanya-nanya begitu, gitu kan? Kenapa masalah-masalah begini ditanya, gitu kan? Jawab sahabat Umar, ya kalau bukan untuk urusan umat, saya nggak bakal nanya masalah ini. Nah, kemudian Hafsah menjawab, seorang istri, seorang perempuan itu dia sanggup bersabar berjauhan dari suaminya itu selama 6 bulan. 6 bulan, Mam. Makanya ini ya, kalau lebih dari 6 bulan kita kalau dalam mazhab Hambali malah 4 bulan. Nah, semenjak itu Khalifah Umar menetapkan jadwal giliran untuk para prajurit tentara yang di medan perang ini, setiap 6 bulan sekali itu di rolling, ditarik pulang untuk ketemu dengan istrinya, warganya, digantikan dengan prajurit yang baru.
ya. Nah, Nabi juga pernah, Nabi itu pernah didatangi seorang ya sahabat gitu ya, bertanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana dalam masalah hubungan suami istri, kalau saya berhubungan dengan istri saya, ya, kira-kira saya dapat pahala apa enggak? Dijawab oleh Nabi, kamu kalau berhubungan bukan dengan istrimu, kamu kan dapat dosa. Jadi kalau kamu berhubungan melakukannya dengan istrimu, ya kamu dapat pahala. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Yang demikian itu adalah sedekah, kata Nabi. Jadi bapak-bapak di rumah itu kalau udah mau enak minta sama gitu ya. mau minta sama suaminya ya, atau bapak-bapak cuma mau minta sama istrinya, sebenarnya gampang Bu, tinggal Kenapa? colek aja, Pak sedekah. Atau sebaliknya Bunda, istri juga sama. Iya, jadi kalau suaminya udah biasa taklim ngaji kan, pernah dengar hadis ini gitu kan, ngerti gitu kan, istri nggak perlu ngomong macam-macam, cukup Pak sedekah dong, Pak sedekah gitu kan. Iya. Nah ini artinya di sini kita melihat bahwasannya nafkah batin atau kebutuhan biologis itu memang sesuatu yang diakui, diakomodir dan diatur sedemikian rupa dalam Islam. Oleh karena kalau seorang suami misalnya bahkan secara sengaja terang-terangan meninggalkan kewajibannya kepada istrinya dalam masalah nafkah batin ini, istri punya hak untuk menuntut cerai, ya, atau mengajukan talak, atau mengajukan haknya ke pengadilan. Seperti itu Bunda. Ya. Nah, bagaimana kalau istri marah, ngambek, cemburu misalnya ya? Mas ngambek? Enggak, ini orang lain. Kalau suami ini saya bukan Bunda Sofi kan? Bukan. Ini yang di sono. Nah, kalau seorang istri itu ngambek, marah, cemburu misalnya, sering sering komunikasi sama teman-temannya gitu, boleh nggak istri mendiamkan suami kalau gitu? Ini kok kayaknya kayak tadi gitu ya. Jadi jangan hanya suami saja yang boleh mendiamkan istri, menghajar istri. Betul. Boleh nggak sih istri punya hak untuk cemburu, untuk marah? Sebenarnya ini kan hal-hal yang manusiawi dalam rumah tangga, itu hal-hal yang biasa dalam rumah tangga gitu ya. Ya boleh-boleh saja seorang istri mendiamkan suaminya, ya tadi itu sama ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya tapi ngambeknya ini apa tujuannya? Kalau tujuannya di situ supaya ya daripada ribut terus berantem mulu, ya udah mendingan kita diem aja dulu, introspeksi diri gitu dulu, menenangkan diri dulu, ya biar suami mikir, suami sadar, ya menyadari kesalahannya, ya silahkan, nggak apa-apa. Batasnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi boleh apa enggak? Boleh, tapi alasannya harus jelas. Ya, karena memang masalah cemburu, masalah ngambek, protes gitu ya. Sebenarnya istri Nabi SAW juga sama gitu ya. Istri-istri Nabi juga pernah cemburu ya. Iya, cemburu satu sama lain. Kan cemburu ini rasa bumbu rumah tangga ya, bumbu penyedap rumah tangga. Rasa cinta kan gitu ya. Cemburu. Ya, tapi nggak boleh berlebihan karena kalau cemburu, karena cemburu ini sesungguhnya juga rasa insecure gitu ya. Iya, tumbuhnya dari ketidakpercayaan diri. Kalau dibiarkan terus-menerus ini akan merusak hubungan. Gitu. Karena dari cemburu itu kan timbulnya dari rasa tidak aman. Ya, pasangan tidak percaya dengan suaminya atau istrinya. Nah, ini kalau dibiarkan terus-terus ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Jadi tidak boleh, harus di-manage dengan baik, diselesaikan dengan baik. Gitu ya. Nah inilah yang terjadi pada rumah tangga Nabi SAW. Dalam riwayat itu dikisahkan ya, Aisyah itu istri Nabi yang paling banyak cemburunya, paling besar cemburunya. Ya ini maklum karena Aisyah ini istri yang paling muda. Ya. Betul. Nah pernah dalam satu riwayat itu dikisahkan Aisyah cemburu dengan Siti Khadijah. Padahal Khadijah ini sudah meninggal dunia. Aisyah cemburu kenapa? Karena Nabi ini setiap kali itu masih sering menyebut nama Khadijah, gitu kan? Dikit-dikit Khadijah. Bahkan orang meninggal pun bisa menimbulkan kecemburuan ya. Gitu. Karena Nabi ini sangat menghormati dan mencintai Khadijah. Selama 20 tahun Nabi berumah tangga monogami hanya dengan seorang istri, dengan ibunda Khadijah. Ya. Dan Nabi ini sangat memuliakan teman-teman Khadijah. Maka setiap kali Nabi itu kalau punya acara misalnya motong kambing, motong unta, itu beliau selalu mengirim teman-teman Khadijah
inilah kemudian Aisyah cemburu. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Bukannya sekarang sudah ada gantinya, gitu kan? Ini Aisyah, gitu ya. Tapi ini hal-hal yang manusiawi sebenarnya dalam rumah tangga Nabi, gitu ya. Cemburu, ngambek, itu sebenarnya hal yang biasa dalam rumah tangga. Pernah juga Aisyah cemburu dengan istri Nabi yang namanya Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi yang seorang budak dari Mesir. Karena Maria Al-Qibtiyah ini melahirkan putra Nabi Ibrahim yang meninggal waktu masih kecil. Itu saking cemburunya Aisyah ketika Nabi menimang Ibrahim, menggendang Ibrahim, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau dilihat-lihat Ibrahim ini nggak mirip dengan Anda ya Rasulullah. Saya baru dengar ini. Ini riwayat ini. Ini Aisyah begitu ya. Nah, Rasulullah ketika berubah wajahnya gitu kan. Tapi Rasulullah nggak berkata apa-apa gitu. Rasulullah hanya, saya jadi bayangin ya zaman dulu. Iya, Rasulullah hanya ya tidak berkenan, wajahnya berubah gitu ya. Aroma wajahnya itu berubah gitu. Ya inilah Aisyah gitu. Nah, Aisyah dengan Hafsah ini juga sama, pernah. Dua-duanya ini pernah bersepakat ya, karena cemburunya pada Maria Al-Qibtiyah gitu ya. Nah, ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Tahrim itu. Jadi surat At-Tahrim itu isinya adalah sebenarnya bagaimana rumah tangga Nabi juga tidak lepas dari konflik-konflik rumah tangga ya, yang dihadapi Nabi bersama dengan istrinya karena sikap istrinya ya. Salah satunya Aisyah dan Hafsah ini dalam riwayat ada dua versi. Yang satu Aisyah ini cemburu dengan Maria Al-Qibtiyah. Dalam riwayat yang lain Aisyah ini cemburu dengan Zainab binti Jahsy gitu ya. Maka Aisyah dan Hafsah ini sepakat gitu kan. Yang pada akhirnya sikap keduanya ini kemudian menyusahkan Nabi. Nah, akhirnya Allah turunkan itu dalam surat At-Tahrim itu ya, di mana Allah kemudian membela nabinya ya. Kalau Aisyah, Hafsah masih terus-terusan seperti ini, maka Allah ya memberikan teguran ya. Allah memberikan teguran yang keras pada keduanya untuk bertaubat ya. Nah, kenapa cerita-cerita seperti ini bahkan diceritakan dalam Al-Qur'an Bunda? Ya karena rumah tangga Nabi itu kan bukan rumah tangga biasa. Rumah tangga Nabi itu kan rumah tangga dakwah. Ya, apapun yang dilakukan oleh Nabi dan keluarganya pasti akan menjadi itu menjadi teladan bagi umatnya. Nah, kalau istri-istri Nabi ini misalnya berulah gitu ya, dalam tanda petik gitu ya, yang sampai menyusahkan Nabi, ini kan dampaknya bukan hanya kepada rumah tangganya, tapi juga pada kepemimpinan Nabi dan pada dakwah Islam. Nah, inilah kemudian Allah tegas gitu kan dalam surat At-Tahrim ini ya, memberikan teguran kepada Nabi bagaimana bersikap kepada istrinya, termasuk istri Nabi bagaimana diperintahkan untuk bertaubat ya. Karena kalau ya ibaratnya kalau Islam itu menghadapi musuh dari luar ya, itu kita bisa dengan mudah menghadapinya, kelihatan. Tapi kalau masalah itu timbul dari dalam rumah tangga kita sendiri, dari dalam, maka itu dampaknya akan lebih besar, berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Maka disinilah kemudian ya Al-Quran tidak memandang remeh masalah rumah tangga ini, apalagi ini kan rumah tangga Nabi ya. Al-Quran memberikan batasan dan teguran yang jelas dalam masalah ini ya. Nah, setelah masalah ini kemudian Rasulullah SAW menghajar istrinya Aisyah Hafsah selama 1 bulan. Tapi setelah itu ya Rasulullah kembali kepada istrinya seperti biasa. Jadi pemirsa, teman-teman Republik Mayang, dalam kehidupan berkeluarga memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Namun sebagai keluarga muslimah, kita juga harus bisa pandai-pandai dan bijak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai timbul perilaku nusus tadi ya, karena nusus itu dosa dan dilarang dalam agama. Demikian segmen obrak kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel kami untuk terus berkembang, terus memberikan manfaat dengan like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.